Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak dengan satu harapan, mudah-mudahan setelah kita menerima pelajaran akidah akhlak ini, apa yang menjadi harapan dan anjuran dari pelajaran ini kita dapat melaksanakannya. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak menyampaikan bab ataupun tema, yaitu tentang Asmaul Husna, ya, tentang Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran sudah disampaikan di dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 2, ya, atau 163, itu berbunyi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang maha baik, maha sempurna dari segalanya. Sifat-sifat Allah tersebut dapat kita ketahui dari nama-nama yang mulia, yakni yang terdapat di dalam Asmaul Husna, yang jumlahnya ada 99. Dimulai dari ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, dan seterusnya. Anak-anak sekalian, sebagai muslim kita harus mengenal Allah dengan mempelajari Asmaul Husna, ya. Mengenal Allah dan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga akan membuat kita semakin mengagungkan, ya, membuat kita semakin mengagungkan dan membesarkan nama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat rasa takut kepada Allah semakin mendalam. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, marilah kita sesering mungkin bagaimana mengenal nama ataupun asma Allah ataupun Asmaul Husna ini. Terlebih-lebih kita menghafalkan dari beberapa nama-nama tersebut. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini terkhusus pada nama Asmaul Husna Al-Wahid, ya, yang akan kita pelajari ini nama Allah Asmaul Husna Al-Wahid. Kata Al-Wahid adalah salah satu dari nama-nama Allah, dari nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wahid itu artinya Maha Tunggal, anak-anak sekalian. Al-Wahid itu artinya Maha Tunggal. Allah Al-Wahid berarti Allah yang Maha Tunggal. Maha Tunggal zatnya, tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi macam-macam. Maha Tunggal dalam perbuatan dan namanya, tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian,
Asmaul Husna atau nama Allah Al-Wahid. Ini adalah bentuk pengakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ia siap menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa, tanpa ada Tuhan yang lain sebagai tandingannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahli kitab agar jangan menjadikan manusia, bahkan seorang nabi pun, sebagai Tuhan, apalagi sebagai anak Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa dari segalanya. Tidak ada sekutu baginya, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 171, yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Allah Al-Masih, sesungguhnya Al-Masih atau Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tipuan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah yang menjadi pemelihara. Ini Quran surat An-Nisa ayat 171, anak-anakku sekalian, menjelaskan demikian bagaimana pengakuan kita bahwasanya Allah itu tidak ada yang menyamai, Allah itu tunggal esa, tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi makna daripada Asmaul Husna Al-Wahid. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, ada Al-Wahid, ada Al-Ahad, anakku. Ada Al-Wahid, ada Al-Ahad. Al-Ahad adalah salah satu Asmaul Husna juga, atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang artinya esa atau tunggal. Allah Al-Ahad berarti Allah Maha Esa, artinya bahwa tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan inti dari ajaran Islam, anak-anakku sekalian. Ajaran Islam yang mengajak kepada ketauhidan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ahad atas sifatnya. Artinya hanya Dia saja, hanya Allah yang mempunyai kesempurnaan sifat. Ya, hanya Allah yang mempunyai kesempurnaan sifat. Walaupun makhluknya diberi sifat yang sama penyebutannya dengan sifat Allah, maka sifat makhluk tadi tidaklah sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala ahad, mempunyai sifat ahadu, ahad atas pekerjaannya. Walaupun pekerjaan makhluknya sama penyebutannya dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidaklah sama kemampuan dan kualitas kekuatan yang dihasilkannya, kecuali kekuatan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, nama Allah Subhanahu wa taala sebagai hanya Al-Ahad kita jumpai pada satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas. Mungkin kamu sudah hafal surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa.
anak-anakku sekalian, dari sekian nama-nama Allah ataupun Asmaul Husna, ini banyak sekali yang harus kalian hafalkan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sebagai tugas dari Bapak untuk pelajaran akidah, tolong kamu pelajari dari semua nama-nama Allah ataupun Asmaul Husna, ya. Tolong dipelajari, dihafalkan nama Allah ataupun Asmaul Husna beserta dengan arti-artinya. Sehingga ketika kamu ditanya, bukan hanya Al-Ahad atau Al-Wahid saja yang kamu bisa, tetapi dari ke-99 nama Asmaul Husna itu tolong dihafalkan, terlebih-lebih arti daripada nama-nama Allah tersebut atau nama ataupun Asmaul Husna tersebut. Sebagai akhir daripada pelajaran akidah hari ini, anak-anakku sekalian, nama Allah itu merupakan nama yang baik, Asmaul Husna. Oleh karena itu, sebagai pesan moral kepada kita sekalian, setidaknya ketika orang tua kalian atau mungkin besok kalian sudah menjadi dewasa, kemudian berumah tangga, jangan lupa kepada asma Allah, cantumkan nama anak kita, sempilkan asma Allah ataupun Asmaul Husna, supaya nama tersebut bisa menjadikan doa bagi kita semuanya ataupun bagi orang tua. Kiranya hanya itu anak-anakku sekalian, sebagai tugas bagi kalian, tolong tulislah nama-nama Allah ataupun Asmaul Husna dan dihafalkan beserta dengan artinya. Jangan lupa dihafalkan Asmaul Husna, sekaligus ditulis makna daripada nama-nama Allah ataupun Asmaul Husna tersebut. Kiranya hanya itu pelajaran hari ini anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.